Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul bermuajahah di sini untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, umatnya, kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan perhatikan dulu. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang bersyukur. Ada yang tahu bersyukur? Bersyukur itu menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Halo. Dah. Perhatikan ya, rasa bersyukur. Nih, Bapak kasih contohnya ya. Misalkan kalian hari ini mendapatkan uang 5.000. Senang atau enggak? Senang atau enggak? Senang. Nah, dibalikin ya. Sekarang kalau misalkan teman kalian yang lain mendapatkan 100.000, senang enggak? Enggak. Ya, kenapa harus orang lain bukan kalian? Ya, beda senangnya ketika mendapatkan 5.000 sama 100.000, karena merasa membandingkan rezeki orang lain. Kok saya enggak dapat 100.000? Kenapa orang lain yang dapat 100.000 saya cuma 5.000? Ya, karena ada rasa iri, ada rasa cemburu, kecemburuan dalam hati kita ya. Itu yang harus kita rubah ya. Tetangga beli mobil kita kepanasan ya. Tetangga beli sepeda baru ya, kalian kepanasan ya. Rasa itu harus dibuang ya. Kita harus bersyukur, menerima apa adanya ya. Misalkan kalian mendapatkan 10.000, kita harus syukuri ya, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Paham? Ya. Jadi rezeki itu udah masing-masing Allah berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau misalkan kalian langsung mendapatkan uang banyak, belum tentu uang itu dipakai dengan yang kalian butuhkan. Beli iPhone, beli sepeda, buat apa? Buat manas-manasin temennya. Beli baju baru ya, biar kelihatan cantik, biar kelihatan ganteng ya. Penantang petenteng karena dapat uang banyak ya. Tapi kalau Allah sudah memberikan rezeki itu kepada orang yang tepat, biasanya dia dipakai dengan hal-hal yang berguna, disedekahin, terus diapain lagi? Diberikan kepada orang yang tidak mampu ya. Karena Allah itu memberikan tidak sia-sia ya. Kita sudah lihat sendiri banyak orang kaya yang dermawan ya. Orang-orang kaya yang dermawan itu karena mereka sering bersedekah ya. Siapa di sini yang suka bersedekah? Suka bersedekah enggak? Kalau orang yang suka bersedekah nantinya akan jadi orang kaya ya. Bukan kaya di dunia aja, tapi di akhirat ya. Jangan takut miskin saat bersedekah ya. Pak, saya mah nggak punya apa-apa, gimana mau sedekah itu? Ya, biasanya orang yang tidak punya apa-apa dia berusaha untuk sedekah, insya Allah akan digantikan yang berlipat ganda ya. Ketika kalian sedekah itu Allah sudah mencatat ya. Makanya kelas
5 misalkan dia sering bersedekah, infaknya banyak, ya, insya Allah kelas 4 nanti akan mendapat surga yang paling mulia, ya. Pokoknya harus bersedekah itu dengan yang ikhlas. Dan dengar ya, ketika sudah meninggal, ya, ketika sudah meninggal mereka ingin dihidupkan kembali, ya. Pengen dihidupkan kembali itu untuk apa? Untuk bersedekah, ya. Orang-orang yang sudah mati itu melihat kalian mah enak, masih hidup, masih ada kesempatan sholat, masih ada kesempatan sedekah, ya. Mereka sudah tidak bisa kembali lagi, ya. Yuk kita beristighfar sama-sama, ya, biar dosa-dosa kita dimaafkan bareng-bareng, ya. Astagfirullah astagfirullah minal khataya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Terus astagfirullah. Nah, sambil dibayangkan dosa kalian, minta maaf. Wa minal khataya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Insya Allah, ya, kalau kita sering beristighfar, ya, kita akan diampuni dosanya oleh Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan setan juga takut, ya, ketika manusia sudah beristighfar, ya. Mereka itu jengkel, ya, ngapain beristighfar, ya. Mereka tidak suka ketika manusia beristighfar. Kenapa? Karena setan itu sudah bikin kalian dosa, sudah bikin kalian jadi orang jahat. Tiba-tiba kalian beristighfar, langsung diampuni dosanya. Makanya setan itu takut dengan istighfar. Makanya lebih banyakin bacaan istighfar, ya. Bangun dari tidur kalian beristighfar, ya.